Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Palestina Rezki Basir Salimia di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Senin pagi. Hal tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama bantuan beras 10.000 ton yang akan didistribusikan ke Palestina. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Palestina Rezki Basir Salimia di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kesepakatan perjanjian itu meliputi terkait pengiriman 10.000 ton beras ke negara Palestina untuk kebutuhan warga, khususnya wilayah yang terdampak perang. Amran menyebut kebutuhan pengiriman tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan pihak kedutaan Palestina untuk Indonesia yang setiap saat dapat disalurkan. Mentan juga menjelaskan Indonesia dan Palestina juga membangun kerjasama pertanian penanaman padi, termasuk pengembangan hortikultura seperti tomat, timun, dan bawang putih, serta pemanfaatan keahlian Palestina manajemen air serta teknologi irigasi. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik. Mereka punya hortikultura, itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management expert, kemudian ahli-ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Sementara itu, Menteri Pertanian Palestina Rezki Basir Salimia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang terus mendukung Palestina di segala bidang, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina. Thanks to this nation and its government for their continuous steadfast and unwavering positions in support of the Palestinian in all fields, especially for their support on the Palestinian people's right for an independent state in accordance with the international laws and the United Nations resolutions. Adapun lahan yang disediakan oleh pemerintah, yakni lahan seluas 10 hingga 20.000 hektar yang berada di Sumatera Selatan dan Kalimantan dan dikelola secara bersama kedua negara untuk menjamin suplai rakyat Palestina ke depannya. Dari Jakarta, tim liputan Jawa Post TV melaporkan. Untuk pertama kalinya, Indonesia hadir sebagai anggota penuh dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerjasama negara-negara berkembang atau Global South di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia yang kian kompleks. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia resmi mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam KTT BRICS yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil, dengan mengusung tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh menandai langkah strategis dalam kerjasama negara-negara Global South atau yang biasa disebut negara berkembang. Dengan bergabungnya Indonesia bersama Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, BRICS kini merepresentasikan lebih dari 40% produk domestik bruto atau PDB dunia dan sekitar 56% dari populasi global.
Dalam KTT ini, Presiden Prabowo mendorong peningkatan pemanfaatan New Development Bank atau NDB untuk membiayai program-program infrastruktur, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini NDB telah menangani 120 proyek dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut hadir bersama delegasi Indonesia menyampaikan bahwa salah satu outcome dari KTT ini adalah Leaders Declaration yang memuat poin-poin penting seperti penguatan multilateralisme, stabilitas internasional, serta kerjasama perdagangan dan keuangan global. Itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menambahkan bahwa BRICS diharapkan menjadi kekuatan utama negara-negara berkembang dalam mendorong reformasi sistem internasional, termasuk World Trade Organization dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk Global South agar bisa mendorong mereform sistem multilateral. Dalam hal ini diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara Global South untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan. Selain itu, Armanata juga menyebut saat KTT berlangsung muncul sebuah ide di mana negara-negara BRICS dapat menjadi satu kelompok kekuatan di PBB dalam mendorong percepatan dan reformasi di berbagai bidang bagi negara-negara berkembang. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 32% untuk produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Meski telah dilakukan negosiasi beberapa waktu lalu, tarif ini tetap sama dengan yang diumumkan Trump pada April 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Tarif itu akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Dikutip dari media sosial Truth Social milik Trump, ia mengunggah surat mengenai tarif yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 7 Juli waktu Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Trump menuliskan soal kuatnya kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun Trump menyayangkan kerjasama ini membuat perdagangan Amerika Serikat alami defisit dengan Indonesia. Untuk itu, pemerintahannya menilai perlu kebijakan perdagangan yang adil agar defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia bisa berkurang. Dalam surat itu, Trump mengatakan, "Kami telah bertahun-tahun membahas hubungan perdagangan dengan Indonesia dan menyimpulkan Amerika Serikat harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif dan non-tarif Indonesia serta hambatan perdagangan." Trump juga menambahkan harap dipahami bahwa angka 32 ini masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menghapus ketimpangan defisit perdagangan dengan negara Anda. Tak sampai di situ, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif lebih tinggi sebesar 32% lagi jika Indonesia mencoba menerapkan tarif balasan kepada produk Amerika Serikat. Angka tarif 32% merupakan angka yang sama ketika Trump pertama kali mengumumkan adanya tarif bea masuk ke negara Amerika Serikat pada April lalu.
Padahal pemerintahan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sudah berupaya menghindari tarif tersebut. Melalui beberapa delegasi yang diutus seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia berupaya bernegosiasi dengan Amerika Serikat dengan berjanji menambah impor dan investasi ke Amerika Serikat hingga 34 miliar dolar Amerika atau setara 551 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan Jawa Post TV melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 yang digelar pada 6 hingga 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Di hari kedua, Presiden menyampaikan pandangannya dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global, mulai dari isu lingkungan hidup hingga penguatan sistem kesehatan global yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 dengan menghadiri sesi pertemuan yang mengangkat tema pembahasan Environment COP30 and Global Health. Sesi pertemuan ini berlangsung pada Senin 7 Juli waktu Brazil di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global, mulai dari isu lingkungan hidup hingga penguatan sistem kesehatan global yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sesi ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global terhadap tantangan global saat ini. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan juga utamanya proses upaya kita untuk melakukan energi transisi. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan membantu WHO dalam menangani masalah global health. Indonesia terus mendukung langkah-langkah baik itu dalam konteks TB, tuberkulosis maupun juga dalam konteks malaria. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi luar negeri Indonesia. Teddy pun menjelaskan, Indonesia kini telah bergabung sebagai anggota resmi ke-10 dari total 11 negara dalam aliansi BRICS yang sebelumnya hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global. Ya. Jadi di BRICS sendiri, dari 10 negara, hampir 50% adalah populasi dunia. Dan dari PDB-nya itu sekitar 35% dari PDB global. Usai menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo pun bertolak menuju ke ibu kota Brasilia dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia One dari Airbase Galeão, Rio de Janeiro. Di ibu kota Brasilia, Presiden Prabowo akan melaksanakan kunjungan kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuan antara kedua pemimpin negara akan berlangsung di Istana Kepresidenan Brazil sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Dari Rio de Janeiro, Brazil, Tim Liputan Jawa Post TV. Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai kawasan destinasi bahari dan minat khusus. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan yang baik dari semua pihak. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.